Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1, struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Marilah kita pelajari tentang struktur teks berita. Struktur teks berita tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian paling atas merupakan bagian terpenting dalam teks berita. Semakin ke bawah, tingkat kepentingannya semakin berkurang. Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita adalah alinea pertama yang mengemukakan bagian terpenting dan paling menarik dari suatu berita. Dengan membaca kepala berita, pembaca bisa mengerti isi berita secara garis besar. Bagian kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita berfungsi mendukung dan melengkapi hal yang dikemukakan dalam kepala berita sehingga memenuhi unsur 5W+1H atau adik Simba. Bagian terakhir adalah ekor berita. Ekor berita merupakan bagian yang berisi informasi yang sifatnya kurang penting. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, kita tahu bahwa informasi berita itu ada yang sifatnya penting, ada yang sifatnya kurang penting atau tidak penting. Informasi yang penting pada bagian struktur teks berita ditempatkan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Jadi unsur 5W+1H berada di bagian kepala berita dan tubuh berita. Sedangkan informasi yang tidak penting berada pada bagian ekor berita. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya saja, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Mari kita perhatikan contoh teks berita berikut ini. Judul berita, hari ini ada fenomena perihelion Merkurius. Apa dampaknya ke bumi? Struktur teksnya yaitu yang pertama kepala berita. Pada bagian kepala berita terdiri dari 5 unsur yaitu apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Unsur apa yaitu akan terjadinya fenomena perihelion Merkurius. Unsur siapa? Peneliti 8 Andi Pangirang. Unsur kapan? Sabtu 27 Juli 2021. Unsur di mana? Di Indonesia. Dan unsur mengapa ketika Merkurius berada di titik terdekat dengan matahari. Struktur teks yang kedua yaitu tubuh berita. Pada bagian tubuh berita dijelaskan bagaimana fenomena perihelion Merkurius bisa terjadi. Jadi pada bagian tubuh berita ini memuat unsur bagaimana atau how. Struktur terakhir adalah ekor berita. Ekor berita terdapat pada bagian akhir dari suatu teks berita. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perihelion Merkurius tidak ada pengaruhnya terhadap cuaca atau atmosfer bumi. Ingat bahwa bagian ekor berita merupakan bagian yang berisi informasi yang kurang penting. Materi berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional.
Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Jadi kalimat yang berada di dalam tanda petik ganda adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Aryana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh dalam kalimat, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Kata memikirkan adalah kata kerja mental. Contoh berikutnya, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Kata membayangkan juga merupakan contoh kata kerja mental. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Hal ini sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan atau when dan di mana atau where. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Sekitar pukul 12.45 WIB merupakan fungsi keterangan waktu. Contoh yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pada pagi ini. Kata Maluku merupakan contoh fungsi keterangan tempat. Yang keenam yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Pada contoh tersebut ada kata akhirnya. Kata akhirnya merupakan contoh penggunaan konjungsi temporal. Demikian pembelajaran kali ini. Jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.